Cut ya, yang ini ya tadi ya. Aduh, ini kan juga aku udah di blank tuh. Ngopi dulu Pak Ben. Ngopi dulu. Ngopi. Halo Sobat Tolis dimanapun kalian berada, baik di darat, di laut maupun di udara. Semoga jaya selalu dan diberikan kebahagiaan dalam bentuk apapun itu. Kembali lagi kita di podcast Intox, Interisuri Toli Toli Talks. Itu podcast dari Toli Toli untuk negeri ini. Pada episode 2 kali ini kita akan membahas mengenai penyaluran pembiayaan ultramikro yang ada di lingkup kerja KPPN Toli Toli. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, saya pelaksana seksi bank di KPPN Toli Toli. Nama saya Dewa, biasa dipanggil Wah Dewa sama teman-teman saya. Saya nggak sendirian pada pembahasan kali ini, saya sudah ditemani narasumber yang sangat luar biasa dan kompeten di bidang penyaluran pembiayaan UMI ini sendiri. Kita akan didampingi oleh Kepala Seksi Bank KPPN Toli Toli. Please welcome and here we go, Pak Beni. Halo Pak Beni. Halo Mas Dewa. Selamat siang ya. Selamat siang Pak Beni. Gimana kabarnya Pak Beni hari ini? Seperti Mas Dewa lihat, sepedaan aja. Wah, apaan tuh Pak Beni sepedaan? Baik. Sih emang bapak-bapak ini sangat Mas lucu Dewa sekali. bagaimana? Saya juga sepedaan ini Pak Beni. Baik saja. Oke, mungkin Pak Beni boleh perkenalkan diri dulu. Ya. Perkenalan ya? Nama. Oh iya, nama. Jadi nama saya Beni. Biasa dipanggil Beni. Kadang nengok, kadang enggak sih ya. Oke. Saya kasih bank di KPPN Toli Toli Mas Dewa. Jadi selama hampir setahun ini ya berkecimpung bersama Mas Dewa di bidang perbankan KPPN Toli Toli. Perbankan ya, bukan perbankan. Oke. Ya. Oke, baik Pak Beni. Namun buat Sobat Tolis semuanya, karena kita membahas mengenai ultramikro, kita juga udah ada display maupun sampel dari UMKM yang ada di lingkup kerja KPPN Toli Toli. Ini bisa dilihat contohnya ada kopi bisa dari Kabupaten Buol dan ada abon produk UMKM yang ada di Kabupaten Toli Toli. Buat Sobat Toli semua yang kepo terhadap produk-produk ini dan sampelnya tentunya bisa berkunjung ke KPPN Toli Toli, dan untuk produknya akan kami sampaikan di deskripsi YouTube ini. Kemudian kita juga ditemani oleh sampel produknya itu kopi. Bisa sambil diminum Pak Beni. Minum lagi. Agar lebih seruput dalam pembahasan UMI kali ini Pak Beni. Dibunyiin ya? Iya. Rasanya kopi ini segar banget Pak Beni. Kayak kopi ya rasanya. Iya. Oke, baik Pak Beni. Kemudian kita akan membahas mengenai pembiayaan ultramikro itu sendiri. Apalagi di ini episode 2 ya? Iya, Pak Beni. Saya mau ada lepas Mas. Aduh, apa itu Pak Beni? Seperti episode yang pertama lalu. Oke. KPP apa yang perbendaraan? KPP apa yang perbankan? Perbendaraan. Aduh, KPP apa ya? Aduh, kurang tahu Pak Beni. Kira-kira jawabannya apa ya? KPPN. Waduh. Siapa sangka teman-teman udah benar-benar di luar nulur ini. Oke, kita ini mau tebak-tebakan atau kita akan membahas materi Pak Beni? Lanjut. Oh lanjut. Oke, baik teman Sobat Tolis, kita akan lanjut pembahasan kembali ke produk UMKM yang ada di lingkup kerja wilayah KPPN Toli Toli. Namun usaha ultramikro itu sendiri itu apa sih Pak Beni dari definisinya? Usaha ultramikro. Jadi usaha ultramikro seperti kita kenal, mungkin teman-teman lebih sering mendengar UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi usaha ultramikro ini levelnya di bawah lagi. Jadi kalau berdasarkan piramida ini merupakan posisi yang paling bawah. Jadi usaha ultramikro itu biasanya dimiliki secara perorangan
Kemudian hasil usahanya itu sebagian besar hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, baik pribadi maupun keluarganya. Kemudian dari sisi apa namanya, dari sisi omset dan asetnya itu lebih kecil dari usaha mikro. Jadi kalau dari batasan-batasan kriteria aset untuk usaha ultra mikro itu sekitar 30 juta dan dengan omset sampai dengan 100 juta. Di sini usaha ultra mikro secara setahun dan asetnya itu lebih di bawah dari itu. Mungkin gambaran besar terkait usaha ultra mikro seperti itu, Mas Yo. Oke, baik Pak Benny. Kemudian dari definisi tersebut tadi kan didapat bahwa usaha ultra mikro itu juga termasuk yang mendorong perekonomian dari Indonesia itu sendiri ya Pak Benny. Ya. Kemudian ada seperti apa sih sumbangsih ataupun peran dari pemerintah dalam pembiayaan ultramikro itu sendiri Pak Benny? Ya. Kalau bicara pelaku usaha, memang di perekonomian Indonesia kita tidak bisa lepas dari UMKM dan pelaku usaha ultramikro karena proporsi mereka di perekonomian negara itu sangat besar ya, mungkin di atas 60% dari keseluruhan pelaku usaha ataupun yang menggerakkan perekonomian di Indonesia. Jadi seharusnya secara normatif itu pemerintah itu harus hadir paling tidak dari sisi pembinaan pelaku usaha, kemudian dari sisi akses perizinan, kemudian untuk perizinan usahanya, dan yang paling penting juga untuk akses pembiayaan permodalan bagi pelaku usaha itu, baik UMKM, baik pelaku usaha ultramikro. Seperti itu Mas Iwa. Oke, baik Pak Benny. Kemudian itu tadi kan sumbangsi dan kehadiran pemerintah ya di dalam program pembiayaan ultramikro itu sendiri. Kemudian kalau kenapa sih pemerintah itu harus hadir atau usaha ultramikro itu harus dibantu dalam pelaksanaannya Pak Benny, seperti perizinan tadi, terus seperti permodalan. Ya, seperti disampaikan tadi bahwa proporsi pelaku usaha kecil, pelaku usaha UMKM dan ultramikro itu sangat besar ya proporsinya ya. Dan mungkin beberapa waktu yang lalu sangat terbukti di situ bahwa perekonomian kita diguncang oleh virus corona, diinfeksi oleh virus corona, dan juga pelaku usaha ini bisa bertahan. Jadi di para pelaku usaha yang lain yang bergerak di bidang korporasi mungkin agak terimbas sangat berat, nyata di sisi lain pelaku usaha UMKM ini bisa bertahan, bisa tetap menggerakkan perekonomian negara. Di sini kenapa harus dibantu ya? Karena pelaku usaha ini terbatas pada permodalan. Mereka tidak mempunyai akses lebih ataupun kemandirian ekonomi untuk mandiri secara keberlangsungan bisnisnya, sehingga secara spesifik Kementerian Keuangan menyediakan program pembiayaan ini baik dari sisi ultramikro dan UMKM. Di sini mungkin bisa disebutkan untuk pembiayaan UMI yang menyasar untuk pelaku usaha ultramikro, kemudian ada subsidi bunga yang dalam program KUR yang disalurkan oleh bank, kemudian mungkin ada program-program lain seperti bantuan sosial yang disalurkan langsung kepada pelaku usaha di Indonesia. Oke, Pak Benny. Kalau dari sisi penyalurannya Pak Benny, tentang kebutuhan dana yang diperlukan ya, itu alur dari pemerintah bisa sampai ke masyarakat, apalagi untuk usaha ultramikro itu seperti apa Pak Benny teknisnya Pak Benny? Ya, kalau untuk khusus kita bicara pembiayaan ultramikro ini, UMI ini, pendanaan UMI itu bersumber dari APBN Mas Iwa. Jadi di sini Kementerian Keuangan memiliki badan layanan usaha yang dinamakan Pusat Investasi Pemerintah, PLUPIB ini yang melakukan ataupun yang
mengelola dana APBN itu, kemudian nanti PEB akan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan di sini. Karena ini adalah menyasar ke pelaku usaha ultramikro, maka lembaga keuangan yang diajak bekerja sama itu adalah lembaga keuangan non bank. Jadi kita singkat LKBB, lembaga keuangan bukan bank. Di situ lembaga keuangan yang bekerja sama dengan UMI itu diberikan tugas untuk melakukan penyaluran, melakukan penjaringan kepada pelaku usaha yang membutuhkan pendanaan ini, sehingga nanti PLU-PEP menggelontorkan dana ke lembaga keuangan bukan bank untuk selanjutnya disalurkan kepada nasabah pelaku usaha tersebut. Oke, baik Pak Beni. Kemudian saya sedikit menggarisbawahi ada namanya LKBB atau lembaga keuangan bukan bank. Kalau LKBB di wilayah kerja KPPN Toli sendiri itu seperti apa Pak Beni? Ya, jadi lembaga keuangan bukan bank yang ditugasi untuk melakukan penyaluran pembiayaan UMI, Mas ya. Mungkin yang paling familiar dan bisa jadi sering kita dengar dan ada hampir di seluruh wilayah Indonesia itu adalah PT Pegadaian. PT Pegadaian yang mungkin orang tahunya zaman dulu itu untuk tukar-nukar barang diganti dengan dengan uang yang kade itu. Di sini PT Pegadaian itu sudah mengembangkan fungsinya sebagai penyalur permodalan, dan salah satunya permodalan dari pemerintah yaitu UMI. Itu ada di Kabupaten Toli dan Kabupaten Buol juga ada. Kemudian untuk yang penyalur lembaga keuangan bukan bank yang lain yang ada di Kabupaten Toli yang menjadi mitra kerja itu ada PT PNM. Itu salah satu BUMN juga yang bergerak di bidang permodalan. Permodalan Nasional Madani ya kepanjangannya. Jadi memang untuk PT PNM ini khususnya yang Mekar, mereka memang ditugaskan khusus sebagai penyalur UMI ke masyarakat. Kemudian ada lagi juga satu yang ada di wilayah kerja kita yang baru-baru ini juga muncul, karena sebelumnya mungkin tahun lalu belum ada, Mas ya. Ada Koperasi Mitra Duafa Komida yang juga bergerak untuk melakukan penyaluran pembiayaan UMI kepada masyarakat. Kalau setahu saya sampai dengan saat ini baru 3 lembaga keuangan bukan bank penyalur di wilayah kerja KPPN Toli. Kan seperti yang kita ketahui, kredit program yang udah ada di masyarakat itu yang familiar itu program KUR ya. Nah, kemudian kok tiba-tiba muncul nih ada pembiayaan baru, yaitu pembiayaan ultramikro. Nah, itu apa sih bedanya KUR dan UMI itu sendiri? Dan apabila ada masyarakat yang tertarik dengan UMI, kira-kira syarat dan pemenuhan dokumennya itu seperti apa, Pak Beni? Oke, jadi kalau tadi disampaikan Mas Dewa, KUR itu lebih familiar kepada masyarakat, mungkin saya kira wajar Mas Dewa ya. Karena kalau secara usia umur itu KUR itu mungkin usianya jauh lebih dari UMI, bisa jadi di atas 15 tahun mungkin ya. Sedangkan UMI sendiri itu baru ditetaskan oleh pemerintah itu kira-kira pada tahun 2017. Programnya baru berjalan pada tahun 2017. Untuk perbedaannya sendiri, untuk UMI itu menyasar kepada pelaku usaha ultramikro. Mungkin kalau secara head to head, UMI itu bisa disandingkan kepada praktik rentenir. Jadi memang tujuan UMI itu untuk untuk meminimalkan praktek rentenir kepada masyarakat. Jadi sekiranya ada persyaratan yang memberatkan pelaku usaha atau yang membutuhkan modal, UMI hadir di situ. Kemudian kalau untuk UMKM sendiri, UMKM itu lebih kepada pelaku usaha yang sudah bisa
mengakses ke bank, baik mengakses secara permodalan dan jaminan ataupun mereka sudah secara literasi sudah memiliki rekening di bank, sehingga untuk mendapatkan permodalan ataupun peminjaman modal itu sudah lebih mudah, itu untuk yang KUR. Kemudian perbedaan yang lainnya mungkin dari mekanisme pendanaannya. Kalau UMI itu merupakan pendanaan dari APBN yang dengan mekanismenya itu adalah dana bergulir. Jadi dana bergulir mungkin secara tingkat bunga itu sama, seperti bunga yang ada di pasar, dan mungkin masih bisa ditambahkan sesuai dengan rate yang ditetapkan oleh lembaga keuangan bukan bank tadi. Sedangkan untuk KUR itu merupakan program untuk subsidi bunga. Jadi memang bunganya yang diterima oleh bank itu sebesar bunga pasar, namun pemerintah hadir di situ untuk mensubsidi sehingga debitur tidak dibebani bunga sebesar yang ada di pasar. Mungkin kira-kira perbedaan secara garis besarnya seperti itu, Mas Pak, antara UMI dan KUR. Baik Pak Beni. Kemudian berikutnya, kalau KPPN sendiri Pak Beni, itu ikut andil atau peran sertanya dalam pembiayaan UMI itu seperti apa dan bagaimana itu Pak Beni? Untuk tugas dan fungsi KPPN, jadi secara tertulisnya kita memang mempunyai tugas untuk melakukan monef dalam hal pembiayaan UMI ini. Seperti kita ketahui bahwa tadi di awal PT PLU PIB melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan bank sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan, dan untuk itu lembaga keuangan bukan bank itu bertugas untuk menjaring masyarakat yang membutuhkan permodalan dan menyalurkan dana itu kepada para pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan itu. KPPN di sini melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring pada apa, evaluasi pada apa, yaitu kepatuhan lembaga keuangan bukan bank ini, KPP ini, untuk melakukan tugasnya dalam hal penyaluran. Di sini KPPN bertugas melakukan rekonsiliasi data. Jadi kita melakukan secara sampel kebenaran data debitur yang ada di wilayah kerja kita, di mitra kerja kita, apakah terkait identitas di KTP, baik nama, NIK, dan rupiah yang dipinjamkan itu, yang dibiayai itu sesuai dengan yang LKBP itu input kepada aplikasi SIKP. Itu tugas kita yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita juga melakukan survei keekonomian. Survei keekonomian itu kita lakukan kepada debitur-debitur yang secara sampel sudah ditetapkan dalam aplikasi SIKP. Kita melakukan survei keekonomian itu untuk apa? Untuk menilai apakah kemanfaatan UMI itu sesuai dengan harapan atau tidak. Jadi harapan kita kan, harapan dari pembiayaan UMI itu bisa menaikkan derajat keuangan keluarga, derajat kemampuan usahanya itu. Jadi kita melakukan survei secara baseline, kita melihat pada awal semester seperti ini, kemudian kita akan melakukan survei kepada orang yang sama, pelaku usaha yang sama tahun depannya, dan itu kita bisa menilai apakah kemanfaatan perekonomian mereka itu meningkat atau tidak karena UMI ini. Seperti itu, Mas Iwan. Oke, baik Pak Beni. Kemudian yang terakhir Pak Beni, harapan terhadap program UMI itu sendiri seperti apa Pak Beni? Ya, mungkin tadi sempat sedikit saya sentil terkait UMI itu head to head-nya sama rentenir. Jadi kalau secara normatif memang kita
program UMI ini untuk meminimalisir masyarakat itu tergantung kepada rentenir ketika mereka membutuhkan modal. Jadi dengan adanya UMI diharapkan ketergantungan itu berkurang. Kemudian secara sistem karena memang bisa di di lapangan itu mungkin harus diakui bahwa kecepatan dan fleksibilitas meminjam di rentenir itu mungkin lebih baik daripada pembiayaan UMI, dan harapan kita itu seharusnya pembiayaan UMI itu mengadopsi bagaimana fleksibilitas kecepatan itu seperti rentenir, namun dengan bunga yang lebih rasional, bunga yang lebih masuk akal seperti saat ini dalam hal bunga pembiayaan UMI itu. Kemudian harapan yang selanjutnya tentu program pemerintah dalam hal pembiayaan itu tidak hanya UMI, dan UMI itu menjadi basic kita, langkah dasar kita untuk melakukan pembiayaan kepada masyarakat yang secara literasi, secara kemampuan itu belum bisa mengakses ke bank. Dengan adanya UMI itu kita mendorong, membina para pelaku usaha ini yang tidak bisa mengakses ke bank ataupun melakukan pembiayaan ke bank langsung. Dalam hal ini naik kelas ke KUR, kita mendorong sehingga semakin banyak masyarakat bisa mengakses ke bank, melakukan pinjaman ke bank, karena memang kalau secara saya membayangkan sebagai debitur itu pasti akan lebih memilih pada bunga yang lebih rendah dengan adanya subsidi itu. Ya mungkin itu harapan kita semua bahwa para pelaku usaha yang masih basic, masih startup itu bisa segera naik kelas dengan adanya pembiayaan UMI ini. Itu Mas. Luar biasa sekali penjelasan dari Pak Benny. Mungkin kopinya boleh diseruput lagi Pak Benny. Ya. Iya. Harus bunyi ya. Iya, harus bunyi. Jangan lupa ahnya Pak Benny itu. Pasti. Kekhasan minum kopi Pak Benny. Tapi ngomong-ngomong kopi Pak Benny. Ya. Oh enggak, kopi apa yang sering berada di pantai Pak Benny? Aduh, tebak-tebakan lagi. Kopi sudah. Bukan ya? Bukan Pak Benny. Bukan. Apa-apa dong. Apa? Kopi apa yang sering berada di pantai? Kopi ting Pak Benny. Nggak habis. Oke, Sobat Tolis, demikian pembahasan kita mengenai penyaluran pembiayaan ultramikro yang ada di lingkup wilayah kerja KPPN Toli-Toli. Kemudian untuk next episode nih, apabila sobat semua punya masukan atau punya saran untuk episode selanjutnya bisa disampaikan ya melalui kolom komentar yang ada di YouTube channel KPPN Toli-Toli. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini agar teman-teman yang lain bisa melihat dan menyaksikan. Oke, sekian dari mungkin ada tebak-tebakan lagi Mas. Oh, ada tebak-tebakan lagi. Aduh, saya belum ujian nih Pak. Saya masih belum move on sama episode pertama Mas. Apa itu? Oke. KPP apa yang ada seksi banknya Mas? KPP yang ada seksi bank. KPPU. Bisa ya. Waduh. Masa nggak tahu Mas? Nggak tahu Pak Benny. Apa Pak Benny? KPPN. Oh ya ampun, siapa sangat teman-teman. Oke, mungkin ada sebelum kita tutup ada sepatah dua kata lagi dari Pak Benny. Sudah panjang Mas ya. Mungkin tetap subscribe, tetap like. Kalau subscribe, mari subscribe yang belum subscribe. Oke. Yang belum like, ayo like. Dan tetap pantau channel KPPN Toli-Toli. Oke, sekian Sobat Toli-Toli dimanapun kalian berada. See you the next episode dan bye-bye. Terima kasih. Muchas gracias. Iya.